Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Fitriani dengan NIM D1C121018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi bioenergi yang diampu oleh Ibu Irnisa STP MSI. Selanjutnya yaitu bioenergi adalah energi yang terbarukan berasal dari bahan organik, contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kelebihan bioenergi yaitu 1. Mengurangi dampak lingkungan, 2. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang ketiga fleksibel, yang keempat mudah tersedia, yang terakhir yaitu mengolah limbah organik. Selanjutnya, kekurangan bioenergi, biaya produksi dan transisi energi besar, masih berpotensi polusi, dapat memperburuk krisis lingkungan, berisiko menyebabkan krisis pangan, naiknya harga pangan. Jenis-jenis bioenergi. Yang pertama yaitu ada biodiesel. Biodiesel yaitu minyak dari minyak nabati atau hewan melalui proses transesterifikasi. Yang selanjutnya yaitu bioetanol, bahan bakar cair yang dihasilkan dari fermentasi biomasa seperti jagung, tebu, dan ubi kayu. Selanjutnya yaitu biogas, gas alami yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi bahan-bahan organik yang termasuk kotoran hewan, limbah domestik, dan sampah yang dapat terurai. Dan selanjutnya yaitu biomasa. Biomasa yaitu bahan organik yang dapat diperoleh dari tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta digunakan sebagai energi atau bahan dalam jumlah yang besar. Dan selanjutnya yaitu biobriket. Biobriket adalah batangan arang yang terbuat dari bahan dasar limbah pertanian dan limbah peternakan dan dicetak menggunakan alat pres. Yang pertama yaitu ada biodiesel. Bahan baku biodiesel ada minyak nabati dan minyak hewani. Contoh dari minyak nabati yaitu minyak kedelai, minyak kelapa, minyak sawit, minyak jarak, dan minyak wijen. Contoh minyak hewani yaitu lemak ayam, lemak sapi, dan lemak ikan. Cara pembuatan biodiesel. Transesterifikasi, pencampuran minyak dan lemak dicampur dengan metanol dan sodium pada suhu 56-65 derajat selama sekitar 1-2 jam terbentuk lapisan. Selanjutnya yaitu pencucian. Melewati proses pencucian menggunakan air dengan pH 6,8-7,2 dengan suhu 65-75 pencucian dilakukan sebanyak 3 kali sampai pH normal. Dan selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan untuk menghilangkan air yang bercampur pada suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit. Yang terakhir yaitu proses filtrasi untuk menghasilkan partikel pengotor yang terbantu selama proses berlangsung seperti karat atau kerak besi yang berasal dari dinding reaktor atau dinding pipa atau kotoran dari bahan baku. Selanjutnya itu Standar Nasional Indonesia SNI 7182/2015 menetapkan persyaratan mutu dan metode uji untuk biodiesel yang digunakan sebagai bahan bakar substitusi atau campuran dengan minyak diesel fosil. Standar mutunya yaitu massa jenis 40 derajat Celcius, 850-890 kg per meter kubik, viskozitas kinetik 40 derajat Celcius, 2,3-0,0 mm persegi per S. Angka setana kurang dari 51, titik nyala atau mangkok tertutup
kurang dari 100 derajat Celcius, titik kabut maksimum 18 Celcius. Korosi lempeng, tembaga 3 jam pada 50 derajat Celcius, maksimal nomor 1, residu karbon, percontoh asli maksimal 0,05% massa, 10% ampas distilasi, maksimal 0,3 massa, air dan sedimen maksimal 0,05 volume, temperatur destilasi 90% maksimal 360 derajat Celcius. Bioetanol. Bioetanol mikroorganisme dalam pembuatan bioetanol yaitu Saccharomyces cerevisiae, Zimomonas mobilis, dan Escherichia coli. Cara pembuatan bioetanol yaitu pertama, persiapan bahan baku. Pilih tanaman yang kaya akan karbohidrat sebagai bahan baku seperti jagung, tebu, sorghum, atau ubi kayu. Pastikan bahan baku dalam keadaan segar dan berkualitas baik. Yang selanjutnya itu likuifikasi. Kandungan karbohidrat berupa tepung atau pati pada bahan baku singkong akan dikonversi menjadi gula kompleks menggunakan enzim alpha amila 0,03% dari jumlah total bahan baku. Ini dilakukan proses pemanasan atau pemasakan pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Yang selanjutnya itu sakarifikasi dilakukan dengan pendinginan sampai mencapai suhu optimum untuk zat enzim glukoamilase bekerja. Selanjutnya, penambahan enzim glukoamilase 0,02% dari jumlah total bahan baku. Fermentasi. Pada tahap ini, tepung telah berubah menjadi gula sederhana, yakni sebagian glukosa dan sebagian fruktosa dengan kadar gula berkisar antara 5-12%. Proses selanjutnya pendinginan sampai suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan bahan baku sebagai bahan tambahan penyubur pertumbuhan sel ragi. Dan selanjutnya itu destilasi. Destilasi atau penyulingan dilakukan untuk memisahkan alkohol. Hasil fermentasi dalam proses destilasi pada suhu 78 derajat Celcius, etanol akan menguap lebih dulu ketimbang air yang bertitik didih 95 derajat Celcius. Uap etanol dalam destilator akan dialirkan ke kondensor sehingga terkondensasi menjadi cairan etanol. Ini adalah standar nasional Indonesia SNI 7390/2022 menetapkan persyaratan mutu dan metode uji untuk bioetanol terdenaturasi yang digunakan sebagai campuran bahan bakar bensin atau gasohol. Kadar etanolnya harus 94,0% sampai 99,9% volume. Kandungan air maksimal 0,5% volume. Residu penguapan maksimal 0,05% massa. Kandungan logam seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium maksimal 0,5 magnesium per kilogram. Kandungan klorida maksimal 32. Kandungan sulfur maksimal 4. Warna jernih dan bebas dari bahan tersubstansi. Biogas. Biogas merupakan energi alternatif yang ramah lingkungan karena berasal dari limbah organik seperti kotoran hewan dan manusia. Biogas dapat digunakan untuk memasak, membersihkan, dan mengurangi penggunaan bahan lain. Prinsip pembuatan biogas: pengumpulan feses ternak ke dalam suatu tangki atau suatu wadah seperti wadah yang tertutup, ember tertutup, atau dirijen. Kedap udara yang disimpan di digester pencerna. Di dalam digester tersebut, kotoran dicerna dan difermentasi oleh bakteri yang menghasilkan gas metan serta gas-gas lain. Gas yang timbul dari proses ditampung di dalam digester. Standar nasional
PAN 019/2014 Standar Mutu Biogas bertekanan tinggi disusun dengan maksud untuk melindungi konsumen agar mendapatkan produk biogas yang bermutu dan mendukung pemanfaatannya secara komersial sebagai bahan bakar. Dan berikut adalah standar mutu dari biogas yang bermutu tinggi. Kandungan metananya harus 50-70%, menentukan nilai kalor dan efisiensi energi. Kandungan karbon dioksida CO2 20-45%. Kandungan CO2 yang tinggi menurunkan nilai kalor. Kandungan hidrogen sulfida maksimal 2000 ppm untuk bahan bakar berlangsung. Uap air H2O maksimal 3%, kandungan amonia NH3 maksimal 1%, tekanan biogas 10-20 bar skala rumah tangga, nilai kalor minimal 20, dan kandungan siloksan rendah hingga tidak terdeteksi. Selanjutnya itu biomasa. Biomasa berasal dari tumbuhan seperti rambutan, pepohonan, padi, kentang, ubi jalar, gandum, ubi kayu, dan sagu. Hewan seperti kotoran hewan, dari limbah pertanian seperti jerami, produk peternakan, dan industri makanan. Biomasa memiliki banyak manfaat, diantaranya sumber bahan bakar, bahan pangan, bahan primer serat, bahan bangunan, meminimalisasi polusi udara, mengurangi pencernaan lingkungan. Dan selanjutnya itu biobriket. Biobriket yaitu bahan yang dapat digunakan sebagai perekat. Bahan yang dapat digunakan sebagai perekat yaitu tepung tapioka, tepung sagu, tepung maizena. Standar mutu biobriket yaitu SNI 016235-2000. Standar ini meliputi kadar air maksimal 8 dan kadar abu maksimal 8%. Tahapan pembuatan biobriket yang kami buat yaitu dari kulit singkong. Tahapannya yaitu pemilihan dan pencucian bahan baku. Terus kemudian pencucian agar tidak banyak sampah-sampah yang terikut. Selanjutnya pengeringan. Pengeringan dilakukan selama 2-3 hari hingga bahan baku mengering. Selanjutnya karbonisasi. Karbonisasi dilakukan selama 3 jam. Selanjutnya itu penghalusan. Selanjutnya pembuatan dan pencampuran perekat. Selanjutnya itu pencetakan, dan terakhir yaitu pengeringan. Itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.